Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pertanyaan yang diajukan kepada Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan adalah, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dan pertanyaan ini dilontarkan untuk mencobai Yesus. Namun terlepas dari motivasi di balik pertanyaan itu, Yesus menanggapi pertanyaan itu dengan serius dan memberikan kepada para penanyanya, dan sekarang tentu kepada kita juga, jawaban yang layak untuk kita renungkan sebagai bekal dalam perjalanan hidup kita. Meskipun ia ditanya tentang hukum yang terbesar, jawaban Yesus menempatkan dua perintah secara berdampingan. Perintah yang pertama adalah perintah yang merupakan inti dari doa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi yang taat, dan mereka berdoa beberapa kali sehari, yang disebut dengan Shema. Kata Ibrani Shema berarti dengarlah. Doa itu disebut berdasarkan kata pertamanya, yakni dengarlah hai orang Israel, Tuhanmu, Allahmu adalah Esa. Dengan cara yang sama, doa yang mungkin kita panjatkan beberapa kali sehari sebagai orang Katolik, dan ada juga doa-doa lain seperti doa Bapa Kami, dan sering juga kita sebut sebagai doa yang diajarkan oleh Tuhan. Lihatlah bahwa perintah yang diajarkan oleh Yesus yang pertama sekali itu berasal dari tradisi keagamaan orang-orang Yahudi, yakni mencintai Allah dengan segenap hati, segenap budi, segenap akal budi. Dan perintah yang kedua nampaknya ini adalah perintah yang khas bagi Yesus, yakni mengasihi sesama. Mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Tetapi saya melihat di antara dua perintah ini, yakni mengasihi Allah seperti dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, ada perintah yang ketiga yang layak juga kita renungkan. Bagi saya sangat menarik ketika dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka mencintai diri sendiri adalah perintah yang tersembunyi, perintah yang ketiga. Lalu seperti apa kita mencintai diri kita? Kalau kita merenungkan bacaan dari buku harian Santa Faustina, kita akan menemukan begitu gigihnya Santa Faustina untuk selalu ada dan bersama dengan Tuhan. Dalam renungan-renungannya, dalam pergumulannya, dia merasa bahwa dia adalah pribadi yang sangat-sangat dicintai Allah. Dan Allah juga mengatakan kepada Santa Faustina bahwa Allah telah mengasihi dia sejak awal mula. Ketika kita berbicara tentang mengasihi diri sendiri, itu artinya kita menempatkan diri kita di hadirat Allah, menjadikan diri kita sebagai orang yang sungguh dicintai oleh Allah. Ada begitu banyak orang yang akhirnya tidak mampu mencintai sesamanya karena dia tidak bisa mencintai dirinya. Sering ada pribadi-pribadi yang terluka, yang memiliki banyak problem di dalam hidupnya, sehingga dia tidak bisa mencintai dirinya sungguh-sungguh. Lalu apa yang terjadi? Pada akhirnya dia juga tidak bisa mencintai sesamanya. Mencintai sesama seperti diri sendiri artinya kita butuh memposisikan diri kita sebagai pribadi yang diberkati Tuhan, sebagai pribadi yang dicintai Tuhan, sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan, sebagai pribadi yang dipanggil Tuhan juga menjadi tanda cintanya kepada sesama. Dengan demikian saya percaya ketika Anda mencoba mencintai sesamamu, maka apapun yang terjadi, kamu tidak akan sakit hati.
Kenapa? Karena kamu mencintai mereka sebagaimana Allah mencintai kamu. Kamu menyayangi mereka sebagaimana Allah telah menyayangi kamu. Kamu akan rela berkorban bagi mereka karena Allah juga telah berkorban bagimu. Amin.